أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tentang kitab Taysirul Khalaq halaman 55. Ad-Dulmu, ini bab yang menerangkan tentang apa istilahnya dolim atau berbuat aniaya. Ini sering kita dengar kata atau kalimat yang keluar, yang terlontar dari kita, jangan sampai kita mendolimi orang. Kira-kira di dalam kitab Taysirul Khalaq, dolim itu seperti apa? Huwa utawi dzulmu al-khuruju iku metu an haddil i'tidali, saking pelanggarane jejeg. Jadi istilahnya di sini bitafsiri kelawan sembrono. Dolim itu berarti tindakan yang melewati batas dari kebenaran. Berarti melewati dari batas kebenaran ya salah. Jadi yang sesungguhnya dolim itu berarti tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mendolimi orang itu sama dengan berarti melewati batas kebenaran ataupun autajawuz, utawi melewati batas haddi. Batas apa istilahnya? Melewati batas atau melanggar hukum yang ada. Jadi dolim ini berarti tindakan yang harus benar-benar kita hindari, karena termasuk dalam kategori perbuatan yang tercela. Terkadang kita itu kenapa sih kok sampai disuruh menghindari dolim, menghindari kalimat dolim? Karena termasuk dolim itu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang perbuatan-perbuatan kecil kita tidak terasa, tapi itu merasa apa? Teman kita merasa terdolimi. Teman kita mungkin ada satu karena keegoan kita ataupun karena kepentingan kita, bisa jadi kita apa? Mendolimi dia. Entah itu dolim dengan ucapan, entah itu dolim dengan perbuatan, ya, bisa jadi seperti itu. Fayasmulu jami'al ma'asi, dan dolim ini juga termasuk apa? Perbuatan maksiat, termasuk perbuatan maksiat dan juga termasuk perbuatan yang apa? Paling hina. Indallah, ya, baik itu dalam penglihatan Allah ataupun manusia. Jelas-jelas ya, dia tidak merasa,
tidak bisa memposisikan dirinya sebagai apa? Sebagai seorang muslim yang baik, ternyata dia menzalimi tetangga. Gak boleh. Maka di situ berarti kodrat atau etika kita terhadap tetangga pun juga jangan sampai menzalimi. Misalkan dalam suatu daerah ataupun dalam suatu kompleks, ya, ternyata ada salah satu tetangga yang apa istilahnya, yang dia punya kesalahan, ya. Nah, kesalahan ini harusnya kita tutupi, ya. Tapi ternyata berhubung ada yang sifat dengki dengan dia, maka sampai juga punya apa, kerentak dalam hati untuk mendolimi dia. Tak boleh, ya, sangat dilarang seperti itu. Wa ya'ummu anwa'ar radha'ili wa sahibuhu imma zalimul li nafsi. Nah, orang yang zalim, ya, orang yang zalim apa istilahnya? Zalim terhadap dirinya sendiri itu ibaratnya termasuk zalim terhadap apa? Dirinya sendiri. Jadi orang yang zalim terhadap orang lain termasuk zalim pada dirinya sendiri, ya. Karena jelas nanti ketika kita kembali kepada Allah, ya, banyak sekali hisab yang harus kita pertanggungjawabkan, termasuk zalim ini. Maka salah satu yang harus apa istilahnya harus dihindari yaitu sifat zalim. Pernah nanti ada salah satu hadis, atadruna manil muflis ya Rasul, ya, siapa di antara kita ya Rasul orang yang muflis, ya. Orang yang muflis itu berarti orang yang rugi. Siapa ya Rasul orang yang paling rugi itu? Apakah orang yang rugi itu orang yang menghadap di hadapan Allah dalam penghitungannya, sholatnya kurang, ibadahnya kurang, sedekahnya kurang? Ternyata bukan. Ternyata jawaban Rasulullah adalah benar orang itu sholat, benar orang itu zakat, benar orang itu puasa, menjalankan perintah-perintahnya Allah sudah dilakukan. Tapi ketika dia menghadap Allah masih membawa apa? Rentak kezaliman di dalam dirinya, itu termasuk orang yang muflis, termasuk orang yang rugi. Nah, maka kita ibadah di dunia, ya termasuk saya dengan semua ini memang gampang, ya. Sholat 5 waktu ya kita kerjakan memang gampang, tapi menjaga pahala, menjaga dan membentengi pahala agar tidak tergerogoti oleh kezaliman, agar tidak tergerogoti oleh hati yang kotor ini, ya, maka itu yang susah, ya. Orang banyak amalnya tapi masih punya jiwa zalim terhadap orang lain, alhamdulillah. Nah, itu termasuk, ya, kata Rasul, ya, termasuk apa? Termasuk orang yang muflis, orang yang rugi. Jadi rugi nantinya di akhirat. Koyo-koyo, ketok-ketok, oh ternyata, ya, amalnya baik, ibadahnya wajib, ternyata masih punya atau menyimpan kezaliman di dalam hatinya, maka itu tergolong orang yang muflis, orang yang rugi. Alhamdulillah. Fadul nafsi ibaratun anit taksiri fi ta'atillah ta'ala au tarkul iman. Nah, di sini zalim kepada diri sendiri ini berarti termasuk apa? Istilahnya tarkul iman atau teledor dalam menjalankan
meninggalkan ketaatan kepada Allah, ya, ataupun tergolong orang yang tidak beriman. Jadi ibaratnya seperti itu, ya, maka jangan sampai kita termasuk orang yang teledor, ya. Sudah jelas di sini autarkul iman atau ninggal iman. Kalau kita ngaku iman, maka jangan sekali-kali berperilaku zalim terhadap tetangga, terhadap teman, ya, terhadap apa istilahnya kerabat. Nah, jangan sampai gara-gara urusan yang sepele kita menzalimi keluarga kita, nggak boleh. Wa dzulmul khairi ibaratun anit tafriti fi haqqi kaidail jari. Nah, di sini termasuk zalim terhadap orang lain, berarti apa istilahnya, tidak bersungguh-sungguh dalam apa memenuhi hak-haknya, sebagaimana apa istilahnya, sebagaimana dia sikap apa kaidail jari, yaitu ngelarakno atine tonggo, ya. Nah, ini termasuk kategori zalim, menyakiti hati tetangga itu termasuk kategori orang yang zalim. Sama ingat-ingat, entah itu bentuk apapun, maka menjaga perasaan orang lain itu susah, ya. Maka kita harus hati-hati, ya. Kaidah jari itu berarti ya tetangga, ya. Menyakiti tetangga, nah, gak bisa kita apa istilahnya hidup tanpa bantuan orang lain, gak bisa, karena manusia di sini adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Maka di sini tetangga pun juga menjadi apa istilahnya media untuk kita beribadah, dan juga bisa jadi dengan tetangga kita juga nanti akan terjerumus dalam kezaliman. Jadi harus hati-hati di situ. Wa ihanati dhaifi, ya. Wa ihanati dhaifi, lan apa istilahnya di sini meremehkan apa dhaif, meremehkan tamu, nggak boleh meremehkan tamu. Jadi istilahnya ngece, sopo sih sing teko Fahrul kok. Nah, seperti itu nggak boleh. Maka semua tamu yang nggak memandang soge, nggak memandang kiri, semua tetap harus kita muliakan. Itu juga boleh kalau kita tidak menghormati tamu, ya. Iftira'il kadibi, termasuk apa iftira'il kadibi. Kadib berarti orang yang berbuat goro itu berarti bohong. Nah, itu kategori orang yang zalim. Sekali berbohong maka bisa jadi 10 kali lipat kita berbohong untuk menutupi kebohongan yang ada, ya. Jadi termasuk berbuat kebohongan itu salah satu yang harus kita tinggalkan biar kita tidak tergolong orang yang zalim. Terkadang bohong diawali dengan bohong yang ringan, ya, lama-lama kok enak, ya, picu terus, ya. Nggak boleh seperti itu, ya, kebiasaan, ya. Maka jangan sampai kita tergolong orang yang kadzib, ya, orang yang goro serengani. Nggak boleh. Wal ghibati, dan termasuk ghibah atau ngerasani. Nah, ini kategori orang yang zalim. Jadi orang yang zalim ya seperti itu, termasuk ngerasani, bisa jadi ngerasani tetangga, bisa jadi ngerasani
teman-temannya, ya, bisa jadi ngerasani apa, ngerasani guru nih, ya, ngerasani atasan dalam bekerja, bos itu apa. Nah, ini juga tidak boleh. Ketika kita tidak suka, ya sudah, maka omongkan saja ketika merasa ada yang salah. Gak usah ngerasani, ujung-ujungnya nanti apa di sini wanami, tidak adu atau mengadu domba. Jadi ujung-ujungnya ketika orang itu tidak suka dengan tetangga, tidak suka dengan orang, dengki, maka otomatis dia akan ngerasani, mungkin seperti itu. Ya, bisa jadi larinya ngerasani. Setelah ngerasani, bisa jadi ketika ada kesempatan dia juga berperilaku namimah, ya, bisa berperilaku adu. Nah, ini harus kita hindari. Adu ini juga termasuk dolim, karena kita mendolimi orang yang kita fitnah tadi, ya, kita adu ngompor-ngompori misalkan, nggak boleh. Nah, nanti kita tergolong orang yang dolim di situ. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sal'am adul mudulumatun yaumal qiyamah." Di sini dolim atau berbuat aniaya itu menyebabkan apa? Dzulumatun yaumal qiyamati, menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Alhamdulillah, ya. Jadi di sini dolim itu, ingat-ingat, dolim itu bisa jadi atau menyebabkan kegelapan di hari kiamat. Maksudnya kegelapan di hari kiamat itu gimana? Kegelapan di hari kiamat itu berarti nantinya ketika di dalam hari kebangkitan, setelah dunia ini hancur, ya, setelah orang itu dibangkitkan dengan berbagai macam bentuk dan dikirim ke padang mahsyar. Nah, nanti, ya, ketika dia tergolong orang yang dolim, ya, maka bolo-bolo dengan orang yang dolim, dan itu akan gelap dalam artian berarti catatan amal perbuatannya tadi tergolong orang yang muflis tadi, ya, karena tidak bisa mempertahankan amal perbuatannya. Sholatnya tidak bisa dipertahankan, ya. Sholat benar-benar memang sholat, ya, tapi di dalam hatinya ketika masih ada kezaliman, maka di situ termasuk orang yang muflis tadi, termasuk orang yang merugi. Maka di hari kiamat nanti atau di akhirat nanti akan ada kegelapan bagi dia orang yang zalim. Tidak boleh, jangan sampai kita berbuat dolim, sampai ingat-ingat. Wa fil haditsil qudsi, dan di hadis qudsi juga dijelaskan di sini, ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, wahai hambaku, ya, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan berbuat aniaya pada diri, ya, pada diri panjenengan, pada diri kita semua ini. Jadi dolim terhadap diri sendiri itu juga tidak boleh. Wa ja'altuhu bainakum, dan mendolimi, haram pada panjenengan semua ini, mendolimi atau berbuat dolim pada orang lain, ya. Jadi jadikan dolim itu haram di antara kalian semua. Maka
maka fala tadzalamu, maka jangan sampai kita berbuat zalim, nggak boleh ya. Jangan sampai kita berbuat zalim, maka nanti berbuat zalim berarti tergolong orang yang muflis. Nah, di hadis lain juga dijelaskan siapa yang istilahnya di sini hadis riwayat Muslim, siapa orang yang membebaskan satu kesulitan maka nanti akan dibebaskan dari kesulitan hari kiamat. Jadi membebaskan kesulitan satu kali kesulitan orang ya, maka nanti akan dibebaskan dari kesulitan pada hari kiamat. Di sini membebaskan ya berarti suka menolong orang. Satu kali kebaikan itu sudah barang tentu nanti akan dibebaskan dari kesulitan di hari kiamat. Maka jadi orang yang sudah ya, kita harus dan benar-benar jangan sampai kita ini menyusahkan orang ya. Kalau kita tidak bisa membantu orang ya sudah ya, jangan sampai kita malah ya, menyusahkan orang lain. Jangan sampai kita malah apa istilahnya membuat penalu pada orang lain, nggak boleh ya. Jadi kalau kita tidak bisa membantu menyelesaikan permasalahan orang ya sudah, jangan menambah masalah. Karena di sini sebisa mungkin kita harus bisa membantu orang yang kesusahan ya. Karena satu kali membebaskan kesulitan orang akan dibebaskan dari kesulitan di hari kiamat. Nah ini membantu orang yang sulit ya, dalam keadaan sulit itu apa hikmahnya seperti itu ya. Apalagi kalau kita tidak bisa membantu ya, ya standar saja ya, jalani kehidupan kita, jangan sampai malah kita berbuat zalim. Nah, di hadis lain juga dijelaskan di hadis Bukhari ya, siapa orang yang pernah berbuat zalim, ini sejengkal dalam hanya sejengkal ya, hanya sejengkal dalam perkara apa tanah ya, maka nanti akan dikalungkan di situ 7 ya, 7 tanah dari tanah bumi ya. 7 tanah itu apa ya, 7 lapis tanah itu, mulai lapis atas sampai lapis bawah itu berbagai macam tanah itu yang akan dikalungkan di lehernya. Maksudnya gimana? Zalim dalam perkara tanah ya suka meminta patok ya, ngerogoti dalan ya, ngerogoti tanah ya, misalkan tanah bukan haknya perbatasan dipindah patoknya agar lebih luas, atau bisa jadi ya lah depan rumah misalkan royoan tanah. Ini juga zalim, ini hanya sejengkal, apalagi kita berbuat zalim ya, royoan tanah warisan ya, berapa jengkal yang akan dikalungkan di leher kita. Maka ini termasuk kategori zalim ya, yang harus kita hindari. Karena sejengkal tanah saja bisa jadi 7 kali tanah di bumi itu dikalungkan di leher kita, apalagi berhektar-hektar gunung sebenarnya seperti itu ya. Maka sebisa mungkin kita sebagai umat manusia, sebagai orang Islam, sebagai orang mukmin yang beriman dan bertakwa, maka harus benar-benar menghindari apa sifat zalim ya. Jangan sampai kita tergolong itu ya. Nah, untuk menghindari dari itu ya kita harus
Apa? Menghindari kebohongan, menghindari riba, mengadu domba, termasuk menyakiti tetangga, ya harus kita hindari hal-hal yang seperti itu, sehingga nanti amalan di hadapan Allah, ya, kita menghadap Allah dalam keadaan ya segala amal kita bisa diterima, bukan tergolong orang-orang yang muflis atau orang-orang yang rugi nantinya ketika di yaumul hisab. Al-adlu wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim.